Assalamualaikum. Udah lama nggak bikin konten. Konten kali ini berbeda. Ini kita mukbang ala-ala lah ya. Sekaligus kita apa ya? Kayak kita ngobrol santai lah. Kita cerita tentang apa hikmah apa-apa nanti. Ya sekeluarnya di ide saya lah ya. Yang penting di sini videonya isinya mukbang. Ini cerita sedikit. Saya hari ini puasa ya, sekaligus kok ada ide dimana kalau bukan bukan ria ya teman-teman ya. Ini buka puasa sekaligus kita mukbang. Ya memang nggak seperti mukbang youtuber besar yang di luar sana ya. Nah ini juga ala-ala ya. Ini kebetulan ini kita ada ayam McD. Habis itu ini kalau di Jember itu namanya mie sakera. Mungkin di sini orang Jember tahu lah. Mie sakera ini level 10. Ini tidak ada sama sekali di endorse sama McD sama mie sakera, enggak ada. Ini kita pure konten kita makan sekaligus ya ngobrol-ngobrol santai lah ya. Kita lihat di sini saya giniin aja ya teman-teman ya biar enak ngambilnya. Ala kadarnya lah. Kita mulai dulu, kita singkirkan sini dulu. Nah, udah. Bismillah. Ini levelnya kalau di mie sakera tuh cabai 10. Karena saya tidak kuat pedas teman-teman ya. Kalau suaranya kurang jelas ya mohon maaf lah. Karena ini videonya jauh. Bismillah. Kalau teman-teman ada yang ke Jember, kalau yang pecinta mie sekarang kan zaman sekarang banyak lah macamnya ya. Ada mie gacoan, mie ini, mie itu. Ini mie sakera. Rasanya enak, tapi kan tergantung selera ya teman-teman ya. Kenapa saya tidak menggunakan sumpit? Bisa tapi nggak mahir. Kelamaan keburu lapar lagi. Jadi lebih cepat pakai garpu. Tinggal diputar. Makan deh. Tak lupa di sini kita ada ayam McD. Di sini saya beli 2, yang spicy, nah sama yang ori. Kita makan yang ori dulu ya. Kalau videonya panjang mohon maaf. Tenang nanti mungkin saya potong-potong yang hasilnya jelek lah. Sama ini kan belum ada ya McD, paling di luar sana, apalagi di Saudi Arabia ya, di Arab itu sejenis kayak ayam McD, bukan McD ya bener maaf, ayam McD, KFC gitu loh. Orang-orang luar, orang-orang bule itu tahu sendiri lah, kalau makan ayam pasti kentang. Beda sama orang Indonesia, nggak ada nasi nggak kenyang, nah gitu kan istilahnya. Nah kali ini beda, nggak ada nasi, kita pakai mie, sama-sama karbonya tinggi. Masalah diet urusan belakang, yang penting kita syukur aja, yang penting kita sehat ya teman-teman ya. Di sini saya memang niat mukbang ya. Aslinya saya kalau biasa beli itu cuma 1 porsi, nggak sebanyak seperti ini. Ini segunung ini. Ini sengaja saya beli 2 porsi. Kita campur jadi 1. Ayamnya kita beli 2 karena memang niat bikin konten mukbang ala-ala gitu. Karena saya sudah lama nggak ngonten, juga bingung mau ngonten apa gitu. Jadi ya udahlah. Terus di luar sana kan kalau mukbang gitu kan ASMR gitulah ya. Nah kali ini kita
videonya beda. Kita makan mukbang lah ala kadarnya, sekaligus ya kita ngobrol-ngobrol santai lah teman-teman ya. Ternyata enak. Saya baru kali ini nyoba ayam McD sama mie. Biasanya sama kentang kayak orang-orang bule lah ngikutin, atau enggak nasi. Ini baru kali ini ayam sama mie. Sama aja enak ternyata. Mungkin kok ada orang Jember yang nonton, kalian bisa nyoba lah. Terus ada yang bilang, gak sehat lu, udah ayamnya siap saji, mie, mana ada sehatnya. Memang gak sehat, tapi ini kan gak yang berulang. Ini hanya sekali ini saja. Itu pun karena konten sih. Wah. Sampai keringetan teman-teman. Oke. Isinya kerupuk wangsit sama daging apa nah? Daging burger lah. Daging burger ala-ala. Isi di dalam kotaknya gitu ya. Ini menurut saya udah pedes banget. Meski warnanya nggak meyakinkan tuh pedes, tapi kalau teman-teman sudah nyoba, wah pedes. Ada yang cabai 15 ya, itu wah udahlah level tinggi, perut Ani tidak kuat. Wah. Ngomong-ngomong, ini makan sehat apa enggak? Kalian sudah tahu sendirilah jawabannya ya. Ini makanan siap saji seperti apa. Tapi ngomong-ngomong, ini ciptaan Allah ya, bukan makanannya. Kita aneh ini lah. Di dalam tubuh manusia itu kan ada sistem ya, namanya sistem pencernaan, sistem pernafasan, seperti itulah. Nah, yang sekarang bekerja ini, aneh lagi makan nih, yang bekerja adalah sistem pencernaan. Kalian tahulah, sistem pencernaan itu buatan Allah Ta'ala. Tidak ada ciptaan Allah Ta'ala itu yang istilah zaman sekarang ngebug lah, yang ngehang lah, yang rusak lah. Tidak ada ceritanya ciptaan Allah itu rusak, sempurna. Memang ada istilah tidak ada manusia yang sempurna. Maksud tidak ada manusia sempurna tuh pasti ada kekurangannya lah. Tapi ini beda pembahasan. Ini pembahasan ciptaan Allah yang ada di dalam tubuh kita. Salah satunya itu sistem pencernaan. Tidak ada makhluk Allah Ta'ala, kita ini manusia, yang bisa niruin buatan Allah, yaitu sistem pencernaan. Jika ada yang bisa nyamain, itu pasti suatu saat akan rusak, suatu saat akan mogok mesinnya. Tapi kalian bayangkan saja, kita mulai dari lahir masih bocil, masih kericil itulah, masih bayi ya, sampai gede kayak Ani sekarang nih. Pernahkah ada ceritanya
rusak, sistem pencernanya mogok, tidak ada. Terus bagaimana yang di luar sana yang gagal ginjal lah, yang usus buntu lah, apa itukah salah satu contoh ciptaan Allah yang rusak? Bukan seperti itu teman-teman. Mohon digarisbawahi, penyakit-penyakit yang ada di diri kita itu bukan karena kesalahan Allah Ta'ala, bukan karena ciptaan Allah itu yang kurang perfect, bukan. Karena kesalahan kita sendiri tidak menjaga. Padahal di dalam Al-Quran itu sudah jelas, jika badan itu sehat, kita harus menjaganya, seperti olahraga, seperti apalah. Ya, makan seperti ini, tapi jangan sesering mungkin lah ya. Itu kesalahan kita sendiri yang tidak merawatnya. Akhirnya timbullah penyakit yang kita alami, seperti usus buntu, yang paru-paru basah, yang inilah yang itulah, banyak kan ya. Apalagi zaman-zaman sekarang kan penyakit aneh-aneh teman-teman. Saya sendiri sebagai orang kesehatan ya, saya kan sebagai fisioterapi, banyak tuh yang dulu penyakit-penyakit tuh bisalah dilihat dari umur. Contohnya seperti stroke, diabetes, seperti itu pastilah di atas umur 30-40. Akan tetapi zaman sekarang ini beda sudah. Nggak usah nunggu umur 30, nggak usah nunggu lanjut usia. Umur-umur kayak saya atau yang lebih muda dari saya, itu ada sudah yang kena stroke lah, yang diabetes, yang inilah. Ya gara-gara mereka mungkin tidak menjaga pola makan, yang inilah seperti itu ya. Balik lagi, ciptaan Allah itu tidak pernah rusak. Jika ada, itu kita kembalikan lagi ke kita. Kita benar menjaga apa enggak? Memang benar, rezeki, penyakit, sakit itu semua datang dari Allah Ta'ala. Tapi itu Allah mendatangkan semua itu pasti ada hikmahnya. Ada, kita diuji, itu pasti ada hikmahnya. Kehidupan ini sama seperti, mohon maaf, memang saya juga ada kesalahan, tapi kita sharing lah. Ini kan konten ini jenisnya mukbang makan sambil ngobrol santai lah ya. Jika ada yang salah mungkin kalian bisa tegur saya di kolom komentar, enggak apa-apa. Oke. Ini sharing sepengetahuan saya. Balik lagi, kehidupan di dunia ini tuh teman-teman seperti kita sekolah. Jadi di sekolah kan ada ujian kenaikan kelas, ada kelulusan, nanti lulus kita mau jadi apa, seperti itu kan. Kalau teman-teman berpikir logika, kehidupan tuh sama seperti kita sekolah, ada tingkatannya. Kita diuji, itu kalau kita lulus ujiannya, Allah akan menaikkan derajat kita teman-teman. Tapi kalau kita tidak lulus, ya antara kita ngeluh dan derajat kita stuck di situ aja. Betul nggak teman-teman? Banyak kan yang diuji, dan perlu diingat Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar kemampuannya. Kan ada seperti itu ya teman-teman ya. Itu memang benar. Terus kalau kita masih mengeluh, katanya Allah menguji sesuai kemampuan kita. Ini aku sudah tidak mampu, tapi kenapa masih diuji? Kan pernah kita berpikiran seperti itu ya kan. Itu sebenarnya kita mampu teman-teman. Mungkin saja kita belum diberi jalan keluarnya oleh Allah Ta'ala. Coba pernah nggak kalian atau saya sendirilah, dari dulu kita dihadapin dengan hujan, kok besar banget ini hujan, kok berat ini, gimana jalan keluarnya? Mungkin kala itu, detik itu kita memang kita belum menemukan
jalan keluarnya. Tapi perlahan-lahan memang tidak instan hujan itu teman-teman. Dapat berapa hari, dapat berapa minggu, ada aja pertolongan Allah Ta'ala. Berarti kan akhirnya kita bisa keluar dari hujan itu. Tapi tanpa kita sadari, kita sudah berhasil melewati hujan itu dan Allah Ta'ala menaikkan derajat kita. Memang kita tidak sadari teman-teman. Seperti itulah kehidupan. Tapi kalau kita sabar, ya kita jalin saja. Tapi memang sabar itu memang berat teman-teman. Saya sendiri kadang tidak sabar. Kalau ingat sabar, ya memang manusia seperti itulah kan. Namanya juga hati. Hati itu kan bahasa Arabnya kolbun. Kolbun itu kan artinya ya berbolak-balik. Makanya itu kenapa hati kita tuh dinamain kolbun, karena berbolak-balik. Kadang perasaan kita ada di atas, kadang di bawah, kadang marah, kadang senang. Seperti itu, berbolak-balik, tidak pernah konsisten. Seperti itu. Makanya kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW berdoa supaya kita senantiasa untuk istiqomah di segala hal yang kita lakuin. Seperti itu. Udah tinggal setengah, tidak kerasa. Balik lagi, Allah menciptakan sistem yang ada di dalam tubuh kita itu sudah ada jalannya, tidak pernah meleset sama sekali. Ciptaan Allah itu tidak ada yang pernah meleset teman-teman. Tidak seperti misalnya kita yang ahli mesin, kita menciptakan mesin itu pasti ada uji coba. Nah, kenapa kita kok ada uji coba? Ya karena kita takut mesin yang buatan kita tuh takut meleset, takut ngebat, takut tidak berfungsi seperti itu. Tapi Allah Ta'ala, pernahkah kalian melihat di luar sana Allah menciptakan makhluknya itu uji coba dulu? Tidak ada uji coba ciptaan Allah itu. Langsung kun fayakun, jadi, di surat Yasin. Tidak ada uji coba teman-teman, langsung jadi. Dan itu langsung tidak rusak, langsung berfungsi dengan baik. Kita dari kecil makan pedas, makan ini, kita misalnya dari kecil udah bisa pedas, tapi kita ngeyel, kita tetap makan pedas, ya kan? Akhirnya apa? Sakit perut. Itu Allah ingatkan, kalau imun tubuhmu itu tidak kuat, tapi tidak rusak teman-teman, tidak bolong, tidak hancur, tidak macet, tidak mogok, tetap paling cuma sakit perut gitu aja kan. Nanti kita obati, sembuh lagi, makan lagi, makan sakit perut, obati lagi, makan sakit perut, obati lagi. Adakah ciptaan Allah yang kita berkali-kali makan seperti itu ada yang rusak, bolong, macet, mogok, hancur? Tidak ada, tidak ada teman-teman. Terus bagaimana yang rusak, yang seperti itu? Itu kan tercovery dengan sendirinya. Siapa yang cover itu? Allah Ta'ala teman-teman. Seperti ini lagi, ciptaan Allah. Kita gini nih, kita memikirkan ciptaan Allah, kita dapat pahala teman-teman. Jadi cari pahala tuh gampang, memikirkan aja ciptaan Allah kok seperti ini udah dapat pahala. Itu kita tambah sadari, kita bahas ciptaan Allah, dapat pahala. Seperti ini teman-teman, alam semesta, bumi, tata surya lah, mereka berputar di dalam porosnya masing-masing. Dari dulu pertama diciptakan sampai detik ini, pernahkah tata surya itu meleset sedikit? Tidak pernah. Siapa yang menjaga? Allah Ta'ala.
Makanya itu Allah diberi nama Robbil Alamin, yang mengatur segala alam semesta ini. Kalian bayangkan, jika ada kecepatan tata surya, kan kalian udah tahu sendiri kan di IPA, ilmu pengetahuan alam tuh, kecepatan tata surya itu seperti apa, bumi, Mars, seperti itu. Jika mereka kan berputar di porosnya masing-masing, tidak pernah nih meleset, tidak pernah. Bayangkan aja, jika ada salah satu planet meleset aja dari porosnya, apa yang terjadi? Benturan. Kalau sudah benturan, semua kena, teman-teman. Tapi Allah jaga. Bukan kita yang menjaga. Siapa yang mau menjaga bumi langit sebesar ini? Itu kan Allah Ta'ala. Seperti itu, teman-teman. Ayam selanjutnya. Nah, ini ayam yang spicy. Coba. Mie udah pedes ya. Ayamnya pedes. Enak. Mantap. Sudah habis. Dah, kita singkirkan. PH ini kan lebih luas ya. Kita ngobrol lagi, kita bahas ciptaan Allah. Tadi Ani bilang ciptaan Allah tidak ada yang rusak ya, semua dijaga oleh Allah Ta'ala kan. Terus bagaimana, kalau ada yang tanya, bagaimana dengan kasus banjir, tsunami, gempa bumi, gunung meletus? Jika itu kejadian alam terjadi, pasti kan rusak alam tuh. Yang gunung awalnya tinggi, gara-gara meletus dia makin pendek lah, berbolong di tengah. Halo? Itu memang itu sudah takdir Allah seperti itu. Tapi kalian coba perhatikan, setiap ada bencana alam, di endingnya apa yang sudah hancur, yang sudah kena bencana alam, mereka itu tercovery dengan sendirinya. Siapa yang mengcover itu? Allah Ta'ala. Salah satu contohnya yang pernah viral waktu itu, ada pasangan kekasih, pasangan kekasih yang foto prewedding di Gunung Bromo. Tanpa sengaja ya, mereka membakar seluruh lahan yang ada di Bromo. Sampai-sampai viral di media sosial. Ya, tahu sendiri netizen kan ya, ngehujat seperti apa. Gunung Bromo kebakaran semua, hitam. Tapi karena ini ciptaan Allah, bukan ciptaan kita, yang mana itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kebakaran ya. Tapi selang beberapa hari ada hujan turun kan, hujan turun melanda Gunung Bromo. Setelah itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang menghiasi Gunung Bromo. Sekarang coba kalian perhatikan Gunung Bromo sebelum kebakaran dan setelah kebakaran, lebih indah mana? Lebih indah yang setelah kebakaran. Oh, terus ada yang kepikiran, mending bakar aja. Enggak gitu konsepnya, woi, enggak gitu. Itu apa tandanya? Berarti Allah itu memang Robbil Alamin, mengatur seluruh alam. Jadi kalau ada yang rusak, di-covery oleh Allah, diperbaiki dengan caranya sendiri. Nggak bisa kita terus, oh gunung sudah rusak nih,
Ya apa ya biar indah lagi? Dah, yuk kita tanami lagi, kita siram. Bisa, mungkin bisa, tapi tidak seindah ciptaan Allah yang sekarang. Benar enggak? Itulah kehebatan Allah. Gak terasa tinggal dikit teman-teman. Oh, udah hampir setengah jam ya. Kalau kalian suka dengan format video seperti ini, kita makan sambil ngobrol santai, jangan lupa komen di bawah dan like ya. Tapi nanti semisal kurang menarik, kita cari lagi ide-ide selanjutnya, oke? Ngomong-ngomong saya kepedesan teman-teman. Wah ini kulit nih. Mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya.